Pernah nggak sih Anda ngerasa, kayaknya ada yang kurang pas waktu ngobrol sama orang, kayak ada sesuatu yang nggak diomongin tapi terasa gitu. Kita sering ya kayaknya kesulitan baca isyarat perasaan orang lain. Nah hari ini kita mau coba bedah nih, bab 4 dari materi yang Anda bagikan, judulnya Bagaimana Mendengar Emosi yang Tak Terucap. Iya, bab ini menarik banget sih. Kita bakal coba gali gimana caranya biar kita lebih peka sama perasaan orang yang ya nggak terucap itu. Dan yang penting juga gimana kita nunjukin kalau kita tuh beneran dengerin mereka. Betul-betul, itu krusial. Nanti kita lihat contoh-contoh seru, mulai dari tantangan NASA milih astronot sampai, wah ini, rahasia suksesnya The Big Bang Theory yang awalnya malah gagal. Oke, kita mulai ya pembahasan mendalamnya. Siap. Jadi, bab ini tuh intinya banget soal kecerdasan emosional. Khususnya, kemampuan kita nangkep sinyal nonverbal, kayak isyarat tubuh, nada suara gitu. Nonverbal ya? Oke. Contohnya yaitu The Big Bang Theory. Mungkin banyak yang nggak tahu, tapi sitkom ini awalnya tuh gagal total. Penonton nggak nyambung sama sekali sama karakternya. Oh iya? Gagal. Padahal kan sukses banget ya akhirnya. Kenapa tuh awalnya? Nah, itu dia. Gara-gara penonton nggak bisa merasain koneksi emosi sama karakter kayak Sheldon atau Leonard yang jenius tapi, ya ampun, canggungnya minta ampun. Masuk akal sih. Jadi kayak datar aja gitu ya rasanya. Persis, ceritanya jadi kerasa hampa, dingin. Ini nunjukin banget koneksi emosi itu, wah penting banget. Tanpa itu, ya percakapan apapun jadi kayak kurang nyawa. Menarik banget. Terus gimana dong mereka atasin itu, tim penulisnya gitu? Dan nyambungnya ke topik kita gimana nih soal dengerin emosi yang nggak diucapin? Nah, disinilah peran penting sinyal non-linguistik. Jadi isyarat di luar kata-kata. Penulisnya sadar, dialog pinter aja tuh nggak cukup ternyata. Akhirnya mereka bikin si karakter ngelakuin hal simple banget. Ngucapin, hai, gitu doang. Hai aja, sesimpel itu. Iya, hai, tapi diulang-ulang terus dengan nada, ekspresi muka, bahasa tubuh yang beda-beda tiap saat. Jadi bukan soal kata hai-nya, tapi lebih ke upaya mereka buat nyoba nyambung, walaupun kaku banget kelihatannya. Oh, jadi penonton nangkep niat dibaliknya ya? Niat pengen connect gitu? Tepat, nangkep keinginan buat terhubung itu, meskipun caranya aneh. Intinya balik lagi ke kemampuan kita baca dan yang penting nyocokin mood sama energi pas interaksi. Oke, mood dan energi. Ini kayaknya kuncinya nih ya. Maksudnya gimana tuh? Mood dan energi. Ada cara spesifik buat pahaminya? Ada. Psikolog biasanya nyebutnya valence sama arousal. Valence itu ya mood tadi, suasana hatinya lagi positif atau negatif. Oke, positif negatif. Terus arousal itu tingkat energi atau intensitas emosinya. Lagi semangat banget atau lagi lemas gitu. Tinggi atau rendah energinya. Oke. Valence itu mood, positif negatif. Arousal itu energi, tinggi rendah. Paham. Yang keren, otak kita tuh otomatis banget nilainya. Cepet banget. Pas ketemu orang langsung scan dua hal ini buat baca emosi dia. Nggak sadar kita ngelakuinnya. Wah, otomatis ya. Kayak misalnya ketawa gitu. Nah, contoh bagus. Ketawa itu jauh lebih kompleks dari sekedar lucu atau nggak lucu. Iya juga sih ya. Kadang kita ketawa biar sopan aja gitu kan? Atau biar akrab. Peneliti kayak Robert Provine nemuin kalau tawa itu sinyal sosial yang kuat banget buat bangun ikatan. Semacam komunikasi langsung antar otak gitu buat sinkronisasi sosial. Jadi bukan cuma soal ketawa bareng, tapi gimana ketawanya juga penting. Persis. Nyocokin intensitas atau arousal pas ketawa itu penting banget. Coba bayangin, Anda ketawa ngakak gitu kan, mood positif, energi tinggi. Terus saya cuma, senyum dikit atau ketawa kecil. Mood sama-sama positif sih, tapi energinya kan beda jauh. Yang satu tinggi, satu rendah. Iya ya, pasti langsung kerasa aneh kayak nggak nyambung gitu. Nah itu dia, langsung kerasa ada jarak emosional. Jadi nyocokin mood, valence, sama energi, arousal, itu cara kita bilang secara nonverbal, gue dengerin lu, gue ngerasain apa yang lu rasain. Kita sefrekuensi nih. Bener banget. Pasti pernah ngalamin situasi canggung gitu pas level ketawanya nggak sinkron. Jadi, nyamain energi ini penting ya di obrolan sehari-hari. Terus, ada nggak sih situasi yang, wah, kemampuan baca dan nyamain mood energi ini jadi krusial banget, mungkin yang resikonya lebih tinggi gitu? Nah, itu nyambung banget ke contoh NASA tadi.
Ada psikiater namanya Terence McGuire, tugasnya itu nyeleksi astronot buat misi luar angkasa jangka panjang. Wah, berat tuh tugasnya. Banget. Dia sadar tes psikologi biasa tuh nggak cukup buat nebak siapa yang bakal akur dan kerja bareng. Di bawah stres gila-gilaan di luar angkasa sana. Dia butuh cara lain buat lihat kecerdasan emosi yang beneran. Terus gimana caranya dia? Apa yang dia lakuin? Dia mulai ngamatin rekaman video wawancara kandidat. Tapi fokus banget ke interaksi nonverbalnya. Detil banget. Terus, dia mulai ngelakuin sesuatu yang agak nggak biasa. Pas wawancara, Maguire sengaja ngubah-ngubah mood, valence, sama tingkat energi arousal dia sendiri. Oh, diubah sengaja? Gimana tuh maksudnya? Ya, misalnya tiba-tiba dia jadi lebih serius, atau mendadak lebih semangat, atau nunjukin sedikit rasa frustasi gitu. Terus dia perhatiin banget, si kandidat ini secara alami ikut nyelarasin diri sama perubahan mood dan energi dia nggak? Ah, oke. Ngikutin alurnya gitu ya? Iya, atau malah si kandidat jadi kaku, canggung, atau malah nunjukin respons yang kebalikannya. Nah, dari situ dia bisa bedain mana kandidat yang punya empati dan sinkronisasi emosi alami, sama mana yang mungkin cuma jago nutupin rasa gak nyaman atau jago akting. Wow, keren banget metodenya. Jadi dia nyari yang bisa nyatu secara emosi ya? Betul, kemampuan nyatu secara emosi ini dianggap penting banget buat tim yang solid di lingkungan paling ekstrim sekalipun. Jadi intinya itu bukan niru plek emosi orang ya, tapi lebih ke kita perhatiin sinyal mood sama energi mereka, terus kita kasih respon nonverbal yang nunjukin kalau kita nangkep sinyal itu. Kayak nyamain frekuensi gitu. Persis, bukan mimikri tapi penyelarasan, alignment. Ini tuh bentuk empati yang aktif. Nunjukin kalau kita paham dan bener pengen masuk ke dunia emosi orang lain. Dan tindakan nyamain frekuensi ini, kayak yang dibahas di bab ini, itu bener-bener nguatin ikatan dan bangun kepercayaan. Bisa dibilang ini prinsip pencocokan atau matching principle dalam aksi emosional. Strategi yang kuat banget buat bangun hubungan. Oke. Jelas banget penjelasannya. Terus, apa nih artinya buat Anda semua yang lagi dengerin? Paham soal valence, mood, dan arousal energi ini ngasih kita semacam alat baru ya. Ini bukan cuma teori loh, tapi alat praktis buat baca situasi sosial, nangkep perasaan orang lain lebih akurat, bahkan yang diam-diam disembunyiin. Dan yang lebih penting lagi, ini ngasih kita cara buat secara aktif nunjukin kalau kita dengerin, kita peduli, kita nyambung. Ini skill penting banget sih di kehidupan sosial. Kuncinya ya kesadaran itu. Sadar kalau komunikasi emosi itu jauh lebih dari sekedar kata-kata. Dengan kita perhatiin dan secara halus nyocokin mood sama energi orang lain, nyamain valence dan arousal kita ngirim sinyal nonverbal yang kuat banget. Sinyal kalau kita tuh hadir, kita pengen nyambung, dan kita usaha buat ngerti. Itu kerasa banget loh buat orang lain. Oke, nah sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Tadi kan kita bahas gimana cepatnya otak kita nilai mood dan energi orang lain ya. Sekarang coba deh, balikin cerminnya. Gimana kalau mood dan energi Anda sendiri yang mungkin nggak sengaja kepancar pas Anda lagi capek, atau stres, atau malah lagi terlalu semangat? Gimana kalau itu justru tanpa Anda sadar ngebentuk cara orang lain lihat Anda dan ngaruh ke interaksi Anda sehari-hari? Coba deh direnungkan.